Suami lagi-lagi ketahuan selingkuh dengan 2 wanita sekaligus chatting dengan menggunakan kata-kata vulgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara CBTN, Curhat Bareng Teh Nini. Semoga setiap pertemuan semakin berkah ya. Berkah itu nambah kebaikan. Baik, ini ada pertanyaan. Panjang ya pertanyaannya, tapi mudah-mudahan dari pertanyaan ini menjadi pelajaran untuk kita semua karena sekarang sedang seru ya tentang perselingkuhan. Memang untuk para wanita ini termasuk sesuatu yang sensitif, tapi harus kita bahas supaya ketika kita menghadapi masalah perselingkuhan ini benar menyikapinya. Assalamualaikum Teh, mohon maaf saya ingin curhat, minta solusi. Nah, saya seseorang ya tidak disebutkan namanya, usianya 29 tahun, saya sudah berumah tangga selama 8 tahun, alhamdulillah sudah dikaruniai anak 3, 7 tahun, 4 tahun, 1,5. Pas ya, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat. Nah, suami saya bekerja di asesor yang meng-ACC suatu perusahaan layak atau tidak mengikuti tender, hanya saja gratifikasi yang diberikan perusahaan tersebut yang membuat saya tidak kuat, katanya. Ketika anak saya baru 1, suami ketahuan sedang bersama dengan perempuan di sebuah diskotik. Nah, innalillahi ya. Ketika saya istikharah, bukannya cerai, malah Allah memberikan anak kedua. Di situ tidak terdengar kabar lagi suami dengan wanita lain. Tapi begitu anak kedua saya berusia 1,5 tahun, suami lagi-lagi ketahuan selingkuh dengan 2 wanita sekaligus chatting dengan menggunakan kata-kata vulgar. Saya pun minta cerai disertai dengan istikharah. Namun lagi-lagi bukan perceraian yang saya dapatkan, malah saya hamil ketiga. Masya Allah ya. Dan begitu pun seterusnya ketika anak ketiga berusia 1,5 tahun merupakan cobaan terberat bagi saya. Selingkuh lagi. Kemudian saya mulai rutinkan sholat tahajud dan istikharah. Bukan jawaban yang saya dapatkan, tapi setiap hari malah terbongkar satu persatu aib suami. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu, suami sudah mendapatkan gratifikasi mulai dari minum-minum ditemani wanita di diskotik. Ya, dan lebih-lebih ini lagi ya, lebih serem lagi. Karaoke ditemani wanita yang tak berpakaian sampai tidur dengan beberapa pelacur. Naudzubillah min dzalik. Dan menjalin hubungan dengan beberapa wanita, dan yang lebih menyakitkan lagi suami saya membiayai itu semua untuk mentraktir teman-temannya. Saya minta solusi Teteh, bagaimana seharusnya saya, kemudian ujian ini terlalu berat bagi saya, suami tidak ingin menceraikan saya. Aneh ya, suami tidak mau menceraikan, alasannya demi anak-anak. Tetapi tidak ada efek jera dari suami saya untuk terus mengulangi perbuatan yang sama. Jika saya tetap ingin bercerai, suami mengancam saya dengan berbagai ancaman yang berat. Masya Allah ya, ini bertubi-tubi berat juga ya ini untuk Mbak ya. Yang pertama, ini diurut dari pertama ya, betul ya. Di balik kesedihan ada kebahagiaan. Sedih ya, lihat suaminya selingkuh dengan wanita lain, malah Allah memberikan keturunan. Ya itulah, itu dalam waktu bersamaan berarti ya, sedih masih sedih, dikasih janin. Nah itu yang ya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sedih, Allah menghibur dengan anak. Nah, tapi setelah itu ternyata ujian lagi. Ini kalau kayak permainan apa tuh, race coaster ya, shoot gitu ya. Nah, dan yang kedua, Masya Allah ya, tadi satu di balik kesedihan ada kebahagiaan. Itulah keadilan Allah. Kemudian yang kedua, ternyata Mbak, subhanallah ya, dalam keadaan berat seperti itu mau sholat tahajud, Masya Allah, itu karunia Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua kalau mendapatkan ujian tuh segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk selanjutnya gimana? Nah, karena ini Mbak belum mengambil keputusan ya. Maka yang pertama, kalau ada sesuatu yang menegangkan, menyakitkan, harus tenangkan dulu. Insya Allah dengan tahajud, dengan banyak mendekat kepada Allah, tenang. Nah, kalau sudah tenang, baru boleh juga bicara ya kepada suami, jangan diam. Ya, kalau dalam keadaan tenang, suami dalam keadaan tenang, coba diskusi. Harus berani. Nah, ini mau gimana, selanjutnya harus bagaimana, nggak usah lama-lama, karena kalau lama-lama takut jadi emosi gitu ya.
Nah, nanti ketika sudah diskusi, uh, kemudian langkahnya seperti apa ya. Kalau misalnya udah diskusi, ternyata suami tetap mau mempertahankan dan harus ada kesepakatan, tidak boleh berulang lagi, boleh pakai ada tegas sedikit ya, tapi dalam keadaan tenang. Boleh dilanjut, tapi catatannya ini, kalau tidak kalau tidak ada perubahan, saya berat. Maka kita harus ambil keputusan. Ada kalanya perempuan boleh lembut gitu, tapi ada kalanya boleh tegas untuk kebaikan, tapi tidak dengan emosi. Nah, kemudian tadi kalau sudah dicoba ternyata tidak ada solusi gitu ya, tidak ada perubahan, bahkan semakin menyakitkan, boleh nggak perempuan minta minta cerai ya? Minta cerai ya, tentu minta nasihat dengan istikharah terus, musyawarah gitu ya. Boleh untuk kebaikan. Walaupun cerai itu dibenci Allah, ada kondisi tertentu yang justru jadi kebaikan. Ya, nanti datang ke pengadilan, datang ke KUA, insya Allah mudah-mudahan Allah tunjukkan yang terbaik. Kuat ya. Assalamualaikum.